Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Alhamdulillah hari ini Allah merahmati kita, memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini Zaidun Muhtar yang mana menghilang selama hampir 1 semester tuh berapa bulan ya Jai di sana itu. Nah itu 5 bulan. alhamdulillah ya hari ini sudah bisa tatap muka kembali walaupun misalkan kita bertatap maya kan gitu ya. Nah hari ini Zaidun Muhtar akan mempresentasikan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM selama 4 bulan ya, yang sudah dilakukan selama 4 bulan ya. Mana ini teh nggak ada itunya Gening Jai, nggak ada apa namanya PPT-nya, belum Oh iya ditampilkan belum. ya. Belum ditampilin Bu. Mau Ya sekarang aja Bu, mungkin. boleh, mau belum ada nih. Bagaimana Ibu udah? Ya, hari ini Saudara Muhammad Zaidun Muhtar akan mempresentasikan hasil kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka ya. Dan Ibu beri waktu 25 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil kegiatan program pertukaran mahasiswa merdekanya ini. Untuk itu kepada Saudara Zaidun dipersilakan untuk mempresentasikan waktunya selama 25 menit ke depan. Ibu persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mohon izin memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan keempat tahun 2024 yang dilaksanakannya di Sumatera Barat, yaitu Padang, di Universitas Bungata. Oke. Nah, di sini pelaksanaan programnya itu pada program pertukaran mahasiswa mereka, para peserta nantinya akan mempelajari mata kuliah yang mereka minati serta mendapatkan modul Nusantara sekaligus aktivitas yang berkaitan dengan kebinekaan dengan pengakuan 20 SKS. Untuk selengkapnya berikut ini adalah kegiatan pada modul Nusantaranya. Yang pertama itu dari kerangka modul Nusantara itu ada yang bisa disebut kebinekaan. Apa sih kebinekaan? Kebinekaan adalah kegiatan eksplorasi keberagaman yang diadakan pada PT penerima, dapat dilakukan melalui kegiatan mengunjungi berbagai objek wisata lokal, situs bersejarah, tempat-tempat ibadah, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta tempat-tempat lainnya. Kalau di saya, kebinekaan itu kayak mengunjungi tempat-tempat, contohnya kalau di Padang tuh ada Istana Pagaruyung, ke Bukit Tinggi, ke tempat-tempat unsur-unsur sejarah, kayak lubang Jepang, lubang Belanda gitu. Kalau inspirasi itu mengikuti diskusi dengan figur inspirasi daerah melalui pertemuan inspirasi dengan tokoh masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintah, tokoh agama, atlet, atau seniman legendaris, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh inspirasi lainnya di daerah untuk menyerap inspirasi dan menggali kiat-kiat sukses mereka. Dan selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini adalah kegiatan kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Contohnya sharing kelompok, refleksi, kontemplasi, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat melibatkan unsur dari luar pertukaran mahasiswa merdeka yang dapat berkontribusi positif pada kegiatan refleksi. Kalau kegiatan refleksi itu kayak kita sharing session gitu per kelompok. Kalau di kelompok saya tuh di pertukaran mahasiswa merdeka eh, di Universitas Bung Hatta itu ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada kelompok yang namanya kelompok Pagaruyung, dan kelompok kedua kelompok Rumah Gadang itu. Saya tempatnya di kelompok 1, yaitu kelompok Pagaruyung. Dan yang terakhir dari kerangka modul Nusantara itu ada kontribusi sosial.
kontribusi sosial mahasiswa adalah kegiatan kontribusi sosial di daerah PT menerima. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Begitu. Kayak kontribusi sosial itu kayak KKN-nya pertukaran mahasiswa gitu. Ya nanti kita akan membahas kontribusi sosial ini diadakan di akhir pas mau pulang gitu. Nah, kita langsung masuk ke langsung ke kebinekaan pertama aja. Nah, ini data personal saya yang kode peserta saya ada 2422 dan dosen modul Nusantara saya itu Pak Mirza Zoni STMT. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas FTI di Bung Hatta. Dia dosen teknik elektro gitu. Selanjutnya, nah ini masuk ke kebinekaan pertama yaitu pengenalan kampus Universitas Bung Hatta dan tur Kota Padang. Kita memulai perjalanan melewati kampus UNAN, sebuah pusat pendidikan dan pengetahuan yang memancarkan semangat akademik dan inovasi. Di tempat ini kita merasakan lingkungan pelajaran yang dinamis dan inspirasi. Kita kemudian berjalan menuju Masjid Raya Sumbar yang merupakan monumen seni dan agama yang megah. Tempat ibadah ini membuat kita merasa tenang dan damai. Kita kemudian pergi ke Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat pusat kota Padang. Kita dapat merasakan ritme kota, menyaksikan kehidupan sehari-hari kota Padang. Kita kemudian pergi ke Masjid Al-Hakim, tempat ibadah yang penuh dengan sejarah dan ajaran spiritual. Di sana kita merenung dan merasakan kedamaian. Kita kemudian menuju ke landmark kota Jembatan Siti Nurbaya yang menawarkan pemandangan indah dan panorama kota Padang yang memukau. Kita juga dapat menikmati keindahan alam pantai air manis. Kami menikmati matahari terbenam yang mempesona, tempat generasi muda belajar dan berkembang. Ini adalah tempat di mana kita dapat merasakan semangat dan harapan untuk masa depan yang cerah. Jadi kemerdekaan pertama itu kita keliling Kota Padang gitu, dimulai dari eh, Masjid Raya Sumbar, terus ke Jalan Jenderal Sudirman, dan yang terakhir itu Masjid Al-Hakim. Kalau Masjid Al-Hakim tuh kayak bangunannya tuh bagus banget itu masjidnya tuh kayak kalau orang Padang tuh nyebutnya masjidnya apa sih yang di ini ya, lupa lagi. Ya pokoknya masjidnya dekat pantai gitu di pesisir pantai. Jadi kalau kita mau lihat sunset gitu bisa di sana di Masjid Al-Hakim. Ini foto saya waktu pernikahan pertama. Waktu kita ke pernikahan pertama ini bertepatan waktu kita nyampe Padang langsung Sabtunya, minggunya ini hari Minggunya kita langsung keliling Kota Padang. Ya, selanjutnya ada kebenekaan kedua yaitu kunjungan ke Istana Raja Basa Pagoroyung Batu Sangkar. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya dan teman-teman dan program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Darat melakukan perjalanan yang menakjubkan ke Istana Basa Pagaruyung. Kami sangat antusias untuk menjelajahi wisata budaya yang kaya tempat ini. Kami Ketika kami tiba di Istana Bahasa Pagaruyung, kami terpesona oleh keindahan arsitektur istana ini. Bangunan yang megah dan elegan dengan sentuhan tradisional Minangkabau membuat kami terpesona. Kami tidak bisa menahan diri untuk mengambil banyak foto di depan istana yang ikonik ini. Selama perjalanan, kami juga berkesempatan untuk belajar tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Kami mengunjungi museum yang menampilkan koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan masyarakat Minangkabau. Perjalanan ini juga memberikan kami kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dengan teman-teman dari berbagai universitas di Indonesia. Kami mengadakan diskusi berbagai cerita dan menguatkan ikatan persahabatan antara kami. Saat kami meninggalkan Istana Bahasa Pagaruyung, kami merasakan terinspirasi dan bersemangat untuk terus menjaga melestarikan wisata budaya Indonesia. Perjalanan ini telah memberikan kami pengalaman yang tak terlupakan dan kenangan yang akan kami simpan selamanya. Nah, ini perjalanan kami ke Batu Sangkar, ke Istana Bahasa Pagaruyung. Nah, Istana Bahasa Pagaruyung itu bentuknya istananya tuh kayak rumah gadang. Terus istilahnya tuh rumah gadangnya tuh gede banget gitu.
langsung dijelaskan tentang sejarah Buya Hamka, asal usulnya dan hal-hal lain hal-hal lain melalui ceramah yang disampaikan oleh narasumber yang ahli dan anak terakhir dari Buya Hamka sendiri. Itu. Kami mendengar dengan antusias dan wawasan baru tentang sosok Buya Hamka. Setelah selesai, kami semua berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelah itu kami memulai perjalanan pulang dan di perjalanan pulang kami mampir sebentar untuk melaksanakan sholat di Masjid Raya Bayur Maninjau. Setelah selesai melaksanakan ibadah, kami lanjutkan perjalanan kembali. Meskipun perjalanan cukup melelahkan, kami merasa puas dan bahagia karena telah mendapatkan perjalanan berharga dengan mengenal lebih dekat tentang kehidupan dan karya-karya Buya Hamka. Jadi, ya, ini museum kelahiran Buya Hamka di sana. Kami jelaskan dan beruntungnya kami langsung diterangkan sama anak terakhirnya gitu, Buya Hamka. Buya Hamka ini sosok ulama ya, ulama dari Sumatera Barat, dari daerah Minang. Kalau kalian tahu film ini Tenggelamnya Kapal Panderwick itu ditulisnya oleh Buya Hamka gitu. Ya emang beliau ini emang wah masya Allah banget pokoknya. Dan ini fotonya Kak. Ya ini foto ketika saya mengunjungi dan teman-teman saya mengunjungi Museum Kelahiran Buya Hamka di Maninjau. Selanjutnya ke Kementerian 5 mengunjungi Bukit Sejarah Kerja Paksa atau Kerja Rodi di Museum Tambang Batu Bara Sawah Lunto. Pada tanggal 1 Juni 2024, kami melalui petualangan menuju Museum Tambang Batu Bara Sawah Lunto dengan berangkat menggunakan bus pukul setengah 7 pagi. Perjalanannya menuju museum menghadirkan tantangan di jalan tanjakan Situ Manjolawi yang terkenal curam. Setibanya di museum, kita disambut oleh narasumber ahli yaitu Frencus Koprialdi Firdaus yang memandu kita melalui sejarah tempat tersebut. Kami diperkenalkan masuk ke dalam lubang tambang untuk merasakan atmosfer sejarahnya. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke Museum Gedung Resum yang berisi dapur pusat yang dulunya digunakan untuk menyuplai makanan bagi para pekerja tambang atau bagi buruh kerja rodi. Dan setelah itu, setelah mengunjungi museum itu, kita menikmati makan siang bersama, mengabadikan momen dengan foto dan video sebelum akhirnya pulang dengan kenangan yang berharga. Jadi ini ke Sawah Lunto ya. Jadi museum lubang kayak lubang Jepang juga, tapi ini tuh dibuatnya oleh Belanda. Belanda kerja paksa, kerja rodi gitu waktu penjajahan Belanda. Dan kami terangkan, jadi ini ada museumnya gitu. Terangkan bagaimana kejamnya waktu dulu kita dijajah sama Belanda, terus sampai ada tulang-tulangnya gitu di museumnya. Dan ini foto kami. Kayak sangat safety sekali ya kita pakai helm, pakai sepatu boot. Karena di dalam lubangnya itu emang kayak lubang bekas galian banget gitu. Emang jalannya juga agak licin gitu. Ya ini kita lanjut ke kebinekaan selanjutnya, kebinekaan keenam. Menelusuri jejak sejarah perjalanan Belanda dan Jepang di Kota Bukit Tinggi dan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Pada 8 Juni 2024, saya dan teman-teman melakukan penyeberangan Bandung Nusantara ke Bukit Tinggi. Kami berangkat pukul 7:30 8 menggunakan satu bus dan satu mobil travel. Perjalanan kami memakan waktu kurang lebih 3 jam. Hingga akhirnya kami tiba di Bukit Tinggi. Setibanya di Bukit Tinggi, kami langsung menuju lokasi pertama yaitu Lubang Jepang. Kami tiba di sana sekitar pukul 12 siang. Setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur, kami makan bersama dan kemudian bersama-sama menelusuri lubang Jepang dengan bantuan pemandu wisata. Setelah itu kami naik ke atas untuk melihat keindahan Ngarai Sianok. Kalau teman-teman nggak tahu Ngarai Sianok itu yang ada di uang 2.000 rupiah kita gitu. Itu Ngarai Sianok yang ada di Bukit Tinggi. Ada fotonya di gambar di uang 2.000 rupiah. Dan setelah kami mengunjungi Ngarai Sianok,
kami membeli oleh-oleh gitu. Dan kata teman saya, kalau mau beli oleh-oleh tuh emang di sini rekomendasinya Guang, di Lubang Jepang gitu emang terkenal emang murah katanya gitu. Setelah puas menikmati pemandangan di Ngaresyano, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Tridaya Eka Dharma. Di sana kami melihat berbagai benda sejarah berupa bekas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kami merefleksikan pengorbanan para perjuangan kemerdekaan RI dan merasa sangat menghargai jasa-jasa mereka. Kami juga mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, kami berpencar untuk menuju Jam Gadang yang terkenal di Bukit Tinggi. Di sana kami menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan seperti minum kopi dan bernyanyi. Di waktu makan malam, kami mendapat kejutan kedatangan Pak Zulfadli. Pak Zulfadli ini Bapak koor kita, koor PT di Universitas Bung gitu, Pak Zulfadli ini yang mengatur semua Monumen Nusantara gitu. Yang bergabung dengan kami semua bersenang-senang dan menjadi mengambil foto-foto bersama begitu. Eh, Mungkin ini fotonya lubang Jepang. Yang di sebelah kiri ini pintu masuk ke lubang Jepang dan sebelah kanan ini kami dipoto di Museum Tridaya Eka Dharma itu. Dan modul ketujuh ini ini tuh kita sesudah kita ke lubang Jepang yang di Bukit Tinggi, kita besoknya langsung ke Museum Rumah Kelahiran Proklamator Bung Hatta. Nah, ini setelah seharian beraktivitas, tuh kan setelah seharian beraktivitas mengunjungi lubang Jepang dan Museum Trika Dharma, kami pergi ke penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, kami mengunjungi Museum Kelahiran Bung Hatta. Kami disambut dengan didampingi oleh Bu Silvi sebagai narasumber. Kami di sana menelusuri silsilah Bung Hatta, mempelajari bagaimana beliau bisa terkenal, masa kecilnya, dan berbagai hal lainnya. Setelah berkeliling dan mendapatkan pengetahuan baru, kami mengadakan diskusi dan tanya jawab bersama narasumber kami. Pukul 12 siang, kami melaksanakan suatu tour dan makan siang. Setelah itu, kami semua diarahkan kembali ke Jam Gadang sambil menunggu bis yang akan membawa kami pulang ke Padang. Akhirnya pada pukul 8 malam kami tiba di Padang dengan selamat. Ya, ini jadi kita di Bukit Tinggi itu 2 hari 1 malam gitu. Ya, hari pertama ke Lembang Jepang, hari kedua ke rumah kelahiran Proklamator Bung Hatta. Itu ya lumayan capek sih. Tapi emang wah seru sih. Nah, ini fotonya. Foto ini foto dari sang sebelah kiri ini foto kelompok saya yang dipimpin oleh Pak Mirza, kelompok Pagaruyung. Tuh. Selanjutnya, ini kebanyakan terakhir rasanya. Ini kayak kebanyakan terakhir, kebanyakan ke-8. Mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Muhammad Nasir di Alahan Panjang. Alahan Panjang ini tempatnya yang terkenal dingin gitu. Katanya Alahan Panjang ini, kata orang Padangnya itu Swissnya Padang gitu. Tempat ngecamp, tempat santai yang emang dingin sih. Tempatnya emang dingin, dingin banget. Pada tanggal 15 Juni 2024, saya dan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka dari Padang melaksanakan kegiatan Monumen Nusantara dengan mengunjungi Museum Kelahiran Muhammad Nasir di Lahan Panjang. Meskipun mengalami kemacetan di perjalanan, semangat berlibur tetap terjaga. Setiap bagian museum, sebelum memasuki museum, saya dan teman-teman makan siang terlebih dahulu. Museum ini terbentuk seperti rumah sederhana dan saya mendengar paparan dari narasumber Bona Buteti. Setelah acara di museum selesai, dilanjutkan dengan sesi foto-foto, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali ke bus untuk menuju masjid di lahan panjang di dekat danau. Di sana, saya dan teman-teman melaksanakan sholat bagi yang sholat dan memberikan momen dengan foto sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke kebun teh. Di kebun teh, saya dan teman-teman membuat konten dan mengambil banyak foto untuk mengabadikan momen tersebut. Setelah puas di kebun teh, perjalanan diteruskan hingga pada tiba di Kota Padang pada malam hari dengan mengunjungi berbagai tempat menarik seperti museum, masjid, dan kebun teh. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang berkesan dan syarat dengan beragam aktivitas yang memperkaya wawasan dan kenangan selama perjalanan di Monumen Nusantara kita gitu.
Jadi ini fotonya langsung aja. Ya, ini fotonya yang di sebelah kiri ini foto saya waktu di Danau Atas, kalau nggak salah Danau Atas namanya. Ini emang dingin sih, dingin banget, dingin, lumayan dingin gitu. Untuk orang Bandung sebenarnya emang dingin sih. Ini rumah kelahiran Muhammad Nasir. Ini juga ini nih, kelompok kami Pagaruyung. Nah ini yang kecil ini waktu kita di Bunte sebelum kita pergi pulang ke Padang. Itu. Ini kita masuk ke refleksi. Di refleksi ini itu refleksi ini kegiatan yang kayak kita diskusi bareng gitu. Kita sebelumnya udah jelaskan ya tentang merenungi dan memahami filosofi adat masyarakat Minangkabau dan menyadari bahwa perbedaan harus diterima sebagai kekayaan bangsa. Pada suatu hari Minggu yang cerah, 23 Maret 2024, kami berkumpul di Kampus 3 Universitas Bung Hatta untuk acara refleksi pertama. Acara ini bertujuan untuk merenungi dan memahami filosofi adat masyarakat Minangkabau dan menyadari bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa kita. Hari ini tuh dimulai dengan diskusi mendalam tentang filosofi adat Minangkabau. Pakar budaya kami memandu diskusi. Pakar budaya kami itu ini Pak Mirza yang dipandu oleh Pambiza sendiri oleh dosen modul Nusantara saya di kelompok Pagariung. Membuka mata kami terhadap keunikan dan kekayaan filosofi ini. Filosofi ini tuh filosofi Minangkabau gitu. Kami merenungi dan berdiskusi memahami bagaimana filosofi ini membentuk masyarakat dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, ini sebenarnya cuma satu ya, karena emang saya dapatin satu itu. Ini kami sedang ya, berdiskusi. Ini tempatnya waktu refleksi ini waktu kita puasa pada bulan puasa gitu. Oke, kita lanjut ke refleksi kedua, memaknai toleransi yang berjudul memaknai toleransi dalam berbagai perbedaan untuk merawat persatuan dan persaudaraan. Kita ini ceritanya kita berangkat dari kampus 2. Yang dari kampus 2 itu pakai Maxim atau Kukar dan pakai duluan perwakilan dulu, tapi khususnya untuk kampus 3 kita berangkat naik mobil Pak Mirza, berangkat pukul 8 pagi dari tempat masing-masing, dan sesampai di lokasi melalui refleksi, diskusi, dan game, makan siang bersama-sama dan sholat zuhur. Setelah sholat acara bebas dan kami kembali ke tempat masing-masing. Begitu kan nih acaranya itu refleksi di Pantai Jambak, kalau nggak salah tempatnya di Pantai Jambak, di pesisir pantai juga. Di sana ya kami main game terus diskusi tentang toleransi gitu. Selanjutnya, nah ini fotonya gitu. Terus ke refleksi selanjutnya, refleksi ketiga tentang merenungi dan menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan RI sehingga timbul rasa penghargaan pada pahlawan. Nah ini tuh eh, kelanjutan dari waktu kita di Museum Tri Eka Dharma atau di Bukit Tinggi, kita tuh nyempetin buat refleksi gitu di di dalam museumnya kita diskusi gitu, tentang merenungi tentang menghargai pengorbanan para perjuangan kemerdekaan RI. Tuh, jadi pas banget kan di museum perjuangan kita merefleksikan pengorbanan para perjuangan gitu. Setelah puas menikmati pemandangan di Ngareseno, kami melanjutkan perjalanan di Museum Tri Eka Dharma. Di sana kami melibatkan berbagai benda bersejarah dan merupakan bekas perjuangan bangsa Indonesia dalam perebutan kemerdekaan. Kami merefleksikan pengorbanan para perjuangan kemerdekaan RI dan merasa sangat menghargai jasa-jasa mereka. Kami juga mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelah itu kami berpencar untuk menuju Jam Gadang yang terkenal di Bukit Tinggi. Gitu. Ini sama sih, lainnya jalannya sama kayak di kebinekaan di Bukit Tinggi gitu. Nah, ini fotonya. Oke, nah ini buku yang sebelah kiri tuh ini tuh buku Tan Malaka yang terkenal itu, yang tentang materialisme dialektika dan logika.
Bagus banget sih bukunya, makanya saya foto gitu. Nah, ini foto kelompok saya sedang berdiskusi. Tuh, dan refleksi keempat, mengambil praktek baik tokoh atau pahlawan asal Minangkabau. Yang dimaksud ini adalah tokohnya itu Muhammad Hatta dan Muhammad Nasir. Pada tanggal 23 Juni 2024 kami ada kegiatan Nusantara pada pagi Pantai Karoco. Ini Pantai Karoco di Painan, di pesisir selatan. Ini tuh Pantai Karoco tuh pantai yang bagus sih, lumayan bagus. Maaf Jaidun, Di masih lama menjelaskannya. eh Karena kita ke bawah ceritanya Jaidun jadi seneng gitu ya. berapa lagi ya, Bu? Diambil garis besarnya saja, jangan Oke, semua oke, oke. diceritakan. Oke, oke, Bu. Oke, jadi ini di Pantai Caroco gitu. Jadi di sana tuh kita mendiskusikan gitu bagaimana praktek yang baik yang bisa kita bawa eh, dari pahlawan, dari tokoh-tokoh di Minangkabau gitu yang kita bawa. Kita di Pantai Caroco itu kita sempetin gitu juga gitu kayak main game bareng, terus mandi di pantai. Nah, itu kita pulang gitu ke Padang. Tuh, tuh ini lumayan bagus sih pantainya. Oke, dan selanjutnya, nah ini refleksi terakhir. Refleksi saat sela-sela di kontribusi di eh, ada waktu kontribusi kami nyempetin refleksi juga tentang memupuk pesada melalui pakaian, musik, dan tarian makanan. Jadi kita ceritain nih daerah kita masing-masing gimana sih pakaiannya, tariannya, makanannya gitu. Kita ceritain di satu forum gitu. Tepatnya kita di masjid gitu. Kita berdiskusi bareng tentang budaya kita masing-masing, tentang makanan, musik, dan tarian gitu dan lain-lain. Nah, ini foto refleksi kita terakhir. Ini lumayan bagus sih fotonya dari masjid ini. Terus selanjutnya, nah ini inspirasi. Inspirasi itu cuma ada dua sih. Inspirasi tentang inspirasi pengusaha rumah kuliner masakan khas Minangkabau. Ini itu yang kita ambil referensinya itu Ibu Christian Hakim. Ya, Ibu Christian Hakim ini terkenal karena keripik baladonya gitu yang sering dibawa oleh-oleh ke daerah masing-masing gitu. Ada teman saya juga yang emang beli oleh-olehnya di Christian Hakim gitu, tapi emang harganya emang cukup beda gitu sama yang ada di pasaran. Ini emang cukup premium lah kalau bisa dikatakan Christian Hakim ini gitu. Nah, ini fotonya ini yang sebelah kiri ini Ibu Christian Hakim sedang menerangkan tentang bagaimana ke perjalanannya membangun bisnis keripik balado gitu yang terkenal itu. Nah, ini yang terakhir versi 2 ini tentang upaya memastikan adat dan sejarah bangsa. Ini bertepatannya waktu kita gagal ke Bukit Tinggi karena waktu itu terjadi bencana di jalannya gitu. Jadi kita gagal lalu diganti oleh inspeksi 2 yang dipaparkan oleh Dokter Ariana Joni. Ini itu Ariana Joni itu beliau ini memang sering tampil di TV dan beliau ini dosen dari UNP Universitas ya UNP. Oke, ini fotonya sebelah kiri. Nah, gitu. Ini yang terakhir, kontribusi sosial tentang pembuatan pos ronda, penyuluhan stunting, penyuluhan narkoba, gotong royong di Kelurahan Bungus Timur, dan sumbangan pada sekolah korban bencana banjir Bana Sungai Jambu di Batu Sanggar. Tepatnya pada tanggal 7 Juni 2024. Ya, Juli, kami 7 di Juli sana bukan Juni. 7 Juli, 7 Juli 2024. Kami di sana ya ke penyuluhan gitu di kecamatannya di Kelurahan Bungus Timur. Tuh, kami nginap di sana tuh
2 hari 1 malam. Waktu pertama kita nyampe langsung penyuluhan stunting, dan malamnya penyuluhan narkoba, besoknya gotong royong membangun pos ronda. Itu udah itu kita pulang. Sebelum pulang kita foto dulu di dermaga Bungus Timur. Ini fotonya yang bawah ini. Kita foto dulu dan makan, nah, makan dulu. Makan siang lah tuh. Dan kita juga sempat bantu-bantu dikit bangun pos rodanya tuh. Nah, beres untuk kegiatan modul Nusantara beres. Dan selanjutnya ini akan kegiatan akademik yang saya ambil di PT Penerima atau di Universitas Penghata di Fakultas FTI Prodi Teknik Industri. Yang pertama itu ada analis perancangan sistem informasi, ada analis perancangan kelayakan perusahaan, penelitian operasional pertama, perancangan alat PNTU, perancangan tata letak fasilitas, teknologi industri, modul Nusantara. Modul Nusantara juga ini diambil ya mata kuliahnya, tapi sayangnya emang tidak terkonversi gitu. Dan selanjutnya perencanaan dan manajemen organisasi industri, yang terakhir simulasi sistem industri. Ya, semuanya 24 SKS. Tuh. Dan kesimpulannya adalah peluncuran program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau bisa disebut MBKM di perguruan tinggi yang yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan RI atau Kemendikbud, yang salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Dengan mengikuti program tersebut, mahasiswa memiliki kesempatan berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri atas ketertinggalan dari kemajuan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, yang hal pastinya banyak hal baik yang dapat mereka bawa kembali ke kampus asal mereka, sehingga dapat membantu menuju perubahan yang lebih baik, sehingga nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional gitu. Begitu. Jadi kesimpulannya emang ya kurang mewakilkan sih, kayak kesimpulannya tuh ya, tapi yang saya dapat emang ini sih kesimpulannya. Dan untuk itu, saran untuk kedepannya terkait program pertukaran ini, yang pertama diharapkan nanti untuk menu Nusantara bisa dikonversi dikarenakan Apa yang keluar masuk aja. Ya, jadi begitu menarik ya kegiatan Zaidun selama beberapa bulan di Universitas Bung Hatta itu ya. Banyak cerita, banyak pengalaman mengenai kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Semoga itu bermanfaat untuk Zaidun ya, dan juga bisa bermanfaat untuk prodi teknik industri juga. Baiklah, terima kasih Zaidun tadi sudah mempresentasikan hasil kegiatannya. Untuk itu saya persilahkan kepada dosen penguji yaitu Ibu Raptika Ratrik Sri Murni ya, STP ya, STP MSI, untuk apa, bukan menguji ya. Nah, ini sudah begitu banyak masukan yang bagus kan ya. Jadi untuk memberikan gitu ya, untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran selama kepada Zaidun selama melaksanakan kegiatan tadi kan gitu ya. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Raptika Ratrik Murni untuk memberikan masukannya. Juga tadi ini Pak Iwan nih baru bergabung nih walaupun telat. Iwan sedang berjalan-jalan, nggak tahu di mana tuh, di lorong mana. Selamat datang Pak Iwan, baru masuk juga. Kami persilakan kepada Ibu Raptika Habis Ratrik. diajak rapat Bu, punten. KKN biasa Oh, di desa. di rektorat Bu. Oh, masih direktorat ya. Ya, Ya, lagi kepada rapat. Ibu Raptika Ratrik Murni, saya persilakan untuk ini memberikan masukan-masukan saran-saran mengenai kegiatan PMM ini. Ya, baik, terima kasih Bu Noneng kesempatannya. Halo Zaidun, gimana kabarnya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Di sini Pak. hadir ini ya, Pak Zulfadli, enggak? Yang dari UBH, Pak Zul kayaknya Teknik Industri enggak deh, Bu. UBH. Ada Oh, Maaf ada. Ibu, ini kebetulan dosen pengampu mata kuliahnya Zaidun. Oh, ini Desi. Bu Oh, Desi. Ibu Desi, siapa Bu. Oh tuh? ya lupa, lupa rename ya. Dosen Maaf. saya. Iya, maaf Ibu, tadi tidak kami sebut karena dikira ini tidak ada Ibu ya. Ibu selamat datang, selamat berkenalan Ibu dengan Iya, saya Noneng, dosen di Teknik Industri, juga Ibu Rapika Ratri Sri Murni selaku Ketua Prodi Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Juga tadi ada Bapak Iwan, Insinyur Iwan Satria Nugroho, juga dia merupakan dosen di Teknik Industri Universitas Islam, Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara juga ya. Ini juga ada ini apa? Ada Pak Aswan, ini Bapak ya dari Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta juga. Ini Zaidun. Azizi, Zidun. Bapak Aswan. Iya, ini Zaidun banyak jadi yang ini support nih. Itu teman saya, Bu. Itu teman jadi saya. di sini ada Bu Ada Desi, ada Pak Bu Aswan, Desi. Ini ada kemudian Komedi juga teman saya. Ada Izizi ini LO sih sebenarnya, Bu, panitia dari pendaftaran mahasiswa. oh Kak, ini dokumen ya, oh ini temannya Zaidun, mahasiswa dari mana? ada dari yang ini Zizi ini dari Bung Hatta, Oh, dari Universitas Bung Bung Hatta. Hatta. Ya, Ya, selamat ini datang. ada Fauzi juga dari Unram, dari Universitas Oh, Mataram. Teman saya waktu PMM. iya, selamat datang, selamat bergabung tuh dengan Prodi Teknik Industri. Itu ada Dek Azizi, ini juga ada siapa? Dek Fauzan juga ya, ini tidak terbaca semua di Ibu ya. Baik, untuk itu kan persilahkan kepada Ibu Rafika. Silakan. Dan salam kenal semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sudah support ya, sudah support salah satu mahasiswa kami yang di Teknik Industri Uninus. Mohon maaf apabila banyak merepotkan pasti ya Zaidun ya, banyak ngerepotin ya di sana. Iya, pasti. Banyak banyak butuh bimbingan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya kalau di Teknik Industri Uninus, kalau ada yang ikut MBKM perlu ada desiminasi Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut, bukan untuk pengujian sebetulnya ya. Untuk pengujian ini cuma konfirmasi beberapa hal aja terkait nanti konversi ke mata kuliahnya. Di awal kita sudah diskusi ya Zaidun ya tentang mata kuliah yang akan dikonversi. Kamu di sana nanti ikut mata kuliah apa saja. Nah, tadi di sini banyaknya diceritakan tentang modul Nusantara. Modul Nusantara pinter ya diceritain yang seru-serunya. Yang seru-serunya diceritain. Tapi malah saya penasaran tentang bagaimana sih perkuliahan di Bung Hatta sendiri, di Teknik Industri Bung Hatta itu seperti apa? Pasti ada perbedaan ya dengan di Uninus, di Teknik Industri Uninus. Pengennya Kang Zaidun juga bisa sharing gimana sih hasil, kan nilai sudah diperoleh ya. Nilainya bagus kalau saya lihat Ibu. Berarti nilainya bagus Zaidun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Terima Rajin kasih. Zaidunnya Bu. Masuknya Gimana di Bu? kelas 1 kebetul masuk perdana masuk itu ya. Tiap Ya. masuk pasti Zaidun datang awal terus. Kalah teman-teman lokalnya. Alhamdulillah. Semangat Malu Bu, Zaidunnya. malu tamu kalau malas. Kenapa di Uninus sering telat? Ayo, Oh, Waduh. kenapa? di Iya, Dun. Uninus sering telat. Oke. Enggak kok, Bu. Jauh Bu, dia jauh Bu Oh, dari enggak. Cicalengka ke Bandung Ya naik lumayan Oh, jauh. kereta api. Jadi dia tinggalnya jauh di Cicalengka. Jadi kalau ke Bandung itu dia harus naik kereta api. Kalau tidak bawa motor harus naik kereta api. oh gitu. Kalau di Padang kosnya sebelah kampus ya Dun ya. Malu ya kalau telat Nah, ya. betul. Tinggal Itu jauh. betul. Lah kalau Iya. telat. Iya, kalau saya lebih penasaran itu Kang Zaidun gimana sih perbedaan kuliah di Uninus sama di Universitas Bung Hatta. Kita kan sama-sama teknik industri ya. Sama-sama Ya. teknik industri, mata kuliahnya juga kan banyak ya, banyak yang mirip. Nah, gimana sih pas awal-awal Kang Zaidun ngerasa
adaptasinya susah nggak ya? Adaptasinya bagaimana di awal-awal, terus pasti ada sedihnya dong, ada nggak betahnya ya. Ada homesicknya lah, ada homesicknya. Nah, pengennya diceritain gimana sih cara Kang Zaidun beradaptasi, apalagi ini lintas budaya ya, banyak budayanya Ya. berbeda-beda, ya, se-Nusantara gitu. Terus perbedaan di kuliah di sini sama di Universitas Bung Hatta. Coba dong diceritakan. Oke, kalau perbedaan dari kultur ya emang pasti berbeda. Terutama suhunya sih. Kalau saya emang adaptasi di suhunya di Padang sama di Bandung emang beda banget gitu. Kalau di Padang emang harus lebih apa sih kan dekat laut, jadi emang lumayan panas sih. Emang saya effortnya di situ. Terus perbedaan kalau perkuliahan paling beda tuh kan kita hybrid ya. Hybrid jadi ada online ada offline. Kalau di Bung Hatta sendiri itu utamain offline terus sampai akhir gitu. Terus dari praktikumnya juga kita ada kayak survei langsung ke lokasi maksudnya apa sih namanya, survei langsung ke lokasi kejadian gitu, kayak emang fasilitasnya emang ada gitu, kayak dari eh, labor Prosman, terus labor sistem produksi, labor statistika ada gitu. Jadi saya nanya-nanya juga ke mahasiswa lokalnya, statistika itu emang ada praktikumnya gitu. Terus perbedaannya lagi tuh kayak apa ya? Emang praktikumnya tuh emang di dipantau terus gitu. Ada asistennya. Jadi kita kalau misalnya kalau di eh, APSI, analisis perancangan sistem informasi, saya ngambil matkul itu tuh. Jadi kita tuh setiap pulang kuliah tuh ada asistensi gitu buat ngecekin modul praktikum kita apakah emang udah sesuai apa belum gitu. Jadi di APSI ini contohnya ya, contoh waktu saya ngambil APSI, kita eh, di tiap minggunya tuh kita di di disuruh buat modul, ada 5 modul. Nah, di tiap minggunya tuh satu modul gitu. Itu dimulainya dari pas mau UTS gitu sampai finalnya kita presentasi langsung ke ibunya. Ibunya waktu absi itu Ibu Ina, waktu saya di Unus Bengkata gitu. Jadi udah selesai kuliah nih, langsung kita praktikum, eh, ngasih laporan kita bagaimana, laporan praktikumnya gimana, data yang diambilnya gimana, progresnya gitu. Mungkin gitu sih Bu. Kalau kalau dari materi perkuliahan, Zaidun bisa mengikuti. Kalau materi perkuliahan, alhamdulillah dari awal emang cukup adaptasi. Bukan, saya seringnya ada online ada offline gitu. Jadi ini online offline terus. Jadi emang agak saya sempat sakit sih itu pasan karena emang ngerasa kepus gitu. Kan karena nggak beda sama di Indonesia kan ada online-nya gitu, bisa di rumah. Ini harus offline terus. Jadi emang adaptasi sih gitu. Ya memang. Materinya emang lumayan sama sih sama di Unines gitu. Kalau saya tanyain ke teman kelas saya sama kayak OR tuh, penelitian penelitian operasional tuh kalau di Unines tuh kan eh, apa namanya, Program linear. eh, program linear. Nah itu mungkin cuma beda-beda dikit sih dari nama mata kuliahnya aja tuh. eh ya, gitulah. Nanti kalau misalkan untuk yang lainnya, nanti kita cek lagi ya, Kang Zaidun dicek lagi untuk laporan, laporan dan output lainnya. Nanti kan harus ada lembar pengesahan ya, lembar pengesahan Oh di ya, laporan. Nah itu segera diurus ya, segera diurus karena untuk mengkonversi dari nilai dari Bung Hatta ke transkrip kita kan masih kosong juga di literannya Zaidun ya, masih kosong. iya. Ya, nah minggu-minggu besok kan laporannya udah selesai.
Iya tinggal udah Bu, udah selesai. urus yang pengesahan dan ya link-link yang lainnya ya. Oke. Ya. Ini dong pesan dong buat teman-teman supaya bisa ikut nih, supaya tertarik ikut. Ini kayaknya di sini ada ya angkatan Zaidun, ada Nola, tadi saya lihat siapa lagi nih. Tadi sih ada semuanya, ada Iya Bu, tapi Willy, ada Nola, bentar, ada bentar. Nelly ya. Tapi sekarang tadi gara-gara terlempar tuh mereka nggak Terlempar masuk sih. lagi. Mm-mm. Kamu, saya oke oke. Gak apa-apa, Iya. nanti bisa lihat di YouTube kita deh. Coba kasih Malah Sila mau ini gitu. teman, malah ini yang Siapa pada tuh? masuk Sila teman-teman mau apa? Zaidun yang di Universitas Bung Hatta kayaknya nih. Ini teman-teman saya Bu, ada Nah, Apri, ini. ada Nah, itu Faziola. Ya ini dipanggil Nola lagi tuh. tuh. Nelly Nolanya Nah, disuruh iya. masuk lagi nih. Ada ya Nola ya. Nola dimension Nola. Biar Nola berani tuh nanti ke Padang sama Nelly. Mereka nggak berani jauh. Ya udah jauh. Ya. Ya, kenapa Zaidun harus yang lain tuh harus daftar PMM? Kunaon tah coba. Kunaon. Iya, kunaon karena emang PMM tuh kayak saya jujur waktu pertama kali ikut PMM tuh kayak apaan sih ini? Kayak kan jargonnya tuh bertukar sementara bermakna selamanya kan. Itu tuh kayak waktu pertama kali saya ngedenger itu kayak apa sih gitu. Ih, nggak banget. Tapi waktu saya ngalamin PMM sendiri gitu emang saya baper sih Bu, jujur saya baper banget sama PMM. Saya rindu sama teman-teman di Emang PMM gitu. jadi Emang ini jadi kayak beneran ya. iya, Ini iya jargonnya ya. kayak Jargonnya beneran ya. jargonnya itu emang magic banget gitu kayak emang bermakna selamanya, tapi bukan bermakna sih lebih ke agak mon selamanya. Emang berkesan banget gitu, serius berkesan. Idun gak boleh nangis tuh Berkesan, katanya. berkesan apalagi dapat orang sana. Ada. Aduh, orang sana ya. Belum ngerasain oleh-olehnya, Bu. Nanti nilainya dikip aja ya. Ya, dia belum sempat ke sana jadi belum kasih ada ibu oleh-oleh itu cuman nggak seberapa oleh-olehnya. Oke, Bu Noning kalau dari saya cukup, Bu. Baik, terima kasih Bu Rafika atas saran-saran yang telah diberikan dan masukan-masukannya kepada Saudara Zaidun Muhtar. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Satria Iwan Nugroho untuk memberikan saran-saran juga dan masukan-masukannya terhadap Saudara Zaidun selama melaksanakan kegiatan PMM ini. Pada Bapak Iwan, kami persilahkan. Mungkin lebih banyak apa yang sudah berhasil mungkin izin di-share ya Zaidun ya, mungkin bisa di-share di foto-fotonya, kemudian video-videonya dan juga seluruh kegiatannya. Kemudian sebenarnya dari saya pribadi sebagai dosen juga ingin belajar ya, lebih banyak ingin belajar. Maksudnya dalam belajar itu kira-kira apa yang dari saya pribadi dalam memberikan pengajaran, dalam menyampaikan modul ada kekurangan, sementara ternyata Zaidun menemukan ternyata ada beberapa dosen dari Universitas Bung Hatta yang lebih baik dari saya. Saya pasti yakin beliau-beliau lebih baik dari saya ya. Nah itu bisa saling sharing nantinya pada saat Zaidun bertemu dengan kelas saya ya, nanti untuk perbaikan-perbaikan gitu minta banyak masukannya karena pasti banyak kekurangan dari saya pribadi dalam menyampaikan materi dan mengajar dan juga memberikan perangkat-perangkat pengajaran pasti banyak kekurangan karena itu butuh saling memberi informasi gitu, jangan segan-segan ya memberikan informasi Zaidun ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua secara eksternal juga memberikan masukan juga untuk teman-teman bagaimana caranya supaya bisa lolos ya dalam kegiatan Kampus Merdeka dan juga mungkin memberikan informasi mengenai bagaimana supaya lulus, kemudian bagaimana ketika di sana agar bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga masukannya agar jaga silaturahim ya Zaidun ya dengan Bapak Ibu yang sudah membimbing Zaidun di sana, karena walau bagaimanapun ilmunya sangat luar biasa dan
eh, eh, dan Universitas Bung Hatta sendiri ada salah satu universitas terbaik ya di Sumatera. Karena itu tidak apa namanya ya, tidak rugi sama sekali, dan jangan sampai putus silaturahim untuk selalu memberikan informasi. Ketiga itu yang keempatnya ya, lebih banyak memberikan nuansa baru ya kepada teman-teman dalam hal belajar, bagaimana hal yang positif yang baik dari mahasiswa-mahasiswa UBH kepada mahasiswa-mahasiswa Uninus ya, misalkan memberikan masukan, oh di UBH mahasiswanya punya hal positif seperti ini gitu, atau memiliki semangat belajar yang lebih bagus dalam begini gitu ya. Yang tentu hal positif itu bisa ditularkan kepada teman-teman. Itu mungkin 4 hal yang bisa dari saya sampaikan. Terima kasih Bu. Udah Pak Iwan? Sudah Bu, mangga Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan atas saran-saran dan masukannya. Tuh Zaidun tadi ya. Jadi begitu banyak masukan dari Bu Rafika dan juga Bapak Iwan. Kami persilakan kepada Ibu Desi selaku dosen di Universitas Bung Hatta yang sudah banyak membimbing Zaidun selama berada di Universitas Bung Hatta ini. Ibu, apakah begitu merepotkan Zaidun? Apakah mengesalkan atau bagaimana? Maka Ibu untuk memberikan saran, nasihat atau apa masukan yang supaya Zaidun lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi ke depannya itu Bu. Baik, terima kasih Bu Neng, Pak Iwan, dan Ibu. Siapa dosen pembimbingnya tadi nih? Bu Rafika. Tadi itu tadi Ibu Kaprodi, dosen pengujinya Oh, Ibu Bu Rafika. Kaprodi. Ibu Rafika, perkenalkan Ibu Rafika. Saya kebetulan dosen pengampu mata kuliahnya Zaidun di mata kuliah simulasi dan perancangan tata letak fasilitas. Jadi 2 mata kuliah yang dosen PTLF ya Bu ya. Iya, PTLF sama simulasi. Kesannya mungkin untuk Zaidun, alhamdulillah rajin ya Zaidun ya. Kadang-kadang malah dosennya yang telat gitu. Dia udah nunggu di depan kelas. Kemudian juga kalau saya pastikan di antara teman-teman, kadang teman-temannya yang lokal mungkin ada yang ngajak Zaidun bekerja sama ya Zaidun ya untuk simulasi khususnya. Dan nggak tahu nih kenapa mahasiswa lokal apa kurang gesit ya Dun. Nah, jadi mereka kalau ke depan pasti manggil Zaidun tuh. Dun, temenin dong untuk presentasi, untuk bikin software pro model gitu. Jadi terkenal Idun ya. Nggak ketinggalan tuh Bu. Alhamdulillah rajin. Kemudian keingintahuan Zaidun untuk mengikuti labor. Sebenarnya kan kita nggak buka labor untuk mahasiswa PMM ya. Tapi Zaidun minta izin untuk masuk ke labor, nanti didampingi oleh asisten di labor. Jadi kemungkinan banyak tuh informasi yang diperoleh oleh Zaidun. Itu kesannya terhadap Zaidun. Kemudian saya mewakili Kaprodi, mungkin Kaprodi nggak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Menyampaikan permohonan maaf juga kepada Ibu yang dari dosen-dosen Uninus kalau sekiranya Zaidun kurang terperhatikan selama di Padang. Itu ya Dun ya, ya Ibu ya. Iya, iya Eh, Ibu. ada yang sakit juga gitu ya. 2 kali Lebaran kan Zaidun di Padang, Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha. Kebetulan di PMM ini kita ada 4 dosen, Ibu Hidayati juga hadir. Kebetulan dosen modul Nusantara, kemudian Pak Zul mungkin lagi seminar di kampus. Jadi saya mewakili dosen yang ada di Universitas Bung Hatta untuk menyampaikan permohonan maaf sekiranya kurang memperhatikan Zaidun selama di Padang. Itu mungkin Ibu Naneng, Ibu Rafika, Baik, terima sama kasih Bu Iwan. Desi. Ini Ya, Ibu kemudian Hidayati masih juga dosen di tahun Teknik Industri Padang ya. Ibu Hidayati juga dosen di Universitas Bung Hatta. Iya, kebetulan dosen modul Nusantara. Ya, Iya, Bu ya Neneng. Ibu memberikan kesan-pesan kepada Zaidun. Maaf telat masuknya. Ya, kami persilakan Ibu untuk memberikan pesan-pesannya dan saran-sarannya terhadap Zaidun, Bu. Bagaimana tuh Bu selama dia menimba ilmu di Universitas Bung Hatta ini? Oh gitu ya. Mohon maaf Bu sebelumnya. Terima kasih buat atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat masuk dari kemarin.
cerita sedikit, Zaidun udah kontak ibu, masuk ya Zoom saya gitu kan, dia japri saya ada seminar gitu. Nah jadi saat Zaidun WA saya berpikir oh gitu ya di Uninus. Nah, jadi ada apa sesuatu yang berbeda dari kampus lain gitu. Jadi hal yang baru menurut saya. Nah, Iya. baiklah Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Hidayati Azkiyah. Saya adalah salah satu dosen modul Nusantara PMM 4 di Universitas Bung Hatta. Jadi di Bung Hatta itu ada dua kelompok Bapak Ibu. Ada kelompok saya Rumah Gadang namanya sebagai dosen DMN-nya. Satu lagi adalah kelompok Pagaruyung. Nah, Pak Mirza satu lagi. Nah, kebetulan memang saya bukan DMN-nya Zaidun. Yang satu lagi yang Zaidun DMN-nya Pak Mirza ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semua sebagai DMN meskipun kami ada dua kelompok, saya berpikir atau merasa bahwa seluruh anak-anak Nusantara yang datang ke kampus kami itu adalah anak-anak yang luar biasa. Karena anak-anak yang menimba ilmu dari berbagai macam prodi dan mereka jauh dari orang tua dan keluarga mereka gitu. Jadi sebagai dosen DMN bahwa kami sudah melakukan 16 MN modul Nusantara itu Bapak Ibu, ada 8 kebinekaan, ada refleksi, inspirasi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, terkhusus untuk Zaidun, nah pengalaman ya, cerita pertama sekali saya kenal ya, Zaidun itu kan rambutnya tuh panjang. Jadi karena kebetulan Kak saya Bapak Ibu, saya kebetulan orang pendidikan di fakultas, maksudnya prodinya pendidikan guru sekolah dasar. Jadi saya komentarnya gimana nih anak ibu rambutnya gitu. Kalau sananya potong pendek pasti akan lebih ganteng gitu. Nah, terus saat DMN-nya perkenalkan Bu It, ini Zainuddin ini Bu It, Zainuddinnya apa tenggelamnya kapal Panduwij ya. Jadi kadang-kadang saya manggilnya Zainuddin gitu, Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman pertama saya. Tapi meskipun Zaidun tidak di kelompok saya sangat apresiasi sekali untuk seluruh mahasiswa ini. Saya mencoba mengenali masing-masing mahasiswa, mengenali bagaimana watak masing-masing mahasiswanya dan untuk attitude-nya Bapak Ibu, anak seluruh mahasiswa PMN termasuk Zaidun adalah anak-anak yang berattitude dan berkarakter baik gitu dan sangat sopan. Kalau sesekali ketemu saat MN tuh pasti ibu ya seperti itu. Jadi selama di Padang Zaidun itu tidak apa ya aman saja gitu, aman saja seperti kata Bu Desi mungkin kok dari kaminya kok kurang pelayanan dan lain sebagainya. Kebetulan Zaidun memang di kampus 3 Zaidun ya, teknik industri, jadi jarang juga ke tempat ibu. Tapi kebetulan atau memang setiap kali MN itu kami selalu barengan perginya Bapak Ibu. Maksudnya itu dua kelompok yang sama itu selalu pergi bersama-sama gitu. Jadi memang antar dua kelompok yang ada di PMN Universitas Bung Hatta itu kami saling melengkapi, saling mengenal dan saling mengetahui keadaan masing-masing seluruh mahasiswa. Nah itu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya telat. Jadi saat kerja dua ini karena dalam perjalanan juga, makanya emang diusahain masuk untuk Zaidun supaya bisa melihat gitu. Karena saya berpikir dan bahkan saya buat status juga nih. Oh beda ya di Uninus gitu. Jadi menurut pandangan saya Uninus memberikan sebuah inspirasi baru untuk PMM ini gitu. Nah mungkin dari kampus-kampus lain mungkin juga akan menjadi satu contoh yang baik juga Bapak Ibu karena ternyata PMM Zaidun ini diseminarkan juga gitu bagaimana pengalaman Zaidun selama PMM. Mungkin nanti Zaidun akan menjadi duta PMM di kampus di Uninusnya sendiri. Iya betul Ibu. Apa dulu untuk Zaidun Bapak Ibu luar biasa ini. Nah dari Uninus juga Zaidun sendiri ya Zaidun ya. Iya, cuma ya, itu mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu saya telat. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Noneng, Ibu Rafika, Pak Iwan, Bu Desi sebagai dosen dari kampus kami, ada juga sebagai LO kami dan seluruh mahasiswa mungkin yang hadir. Pokoknya dari Ibu dan Bapak di Universitas Bung Hatta, sukses selalu untuk Zaidun, melakukan yang terbaik, sifat karakternya juga yang terbaik, dan
Kami tunggu Amin. pulang kampungnya di Padang. Itu saja Betul. Bapak Ibu. Terima Ya, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Hidayati. Mohon maaf dari kami Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Uninus ya, Bu. Ini apa namanya? Mungkin itu Zaidun segitu adanya gitu ya. Pada kami juga sudah mewanti-wanti agar nanti Zaidun itu bisa membawa diri di sana, harus menunjukkan bahwa kita itu bahwa Zaidun itu berada di lingkungan Universitas Islam gitu ya. Jadi jangan macam-macam kelakuannya di sana itu. Jangan sampai memalukan Uninus gitu, Bu ya. Karena ini membawa institusi, membawa kampus kan itu. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak kampus Universitas Bung Hatta yang begitu terbuka, begitu baik sudah menerima anak kami yaitu Zaidun Muhtar ini. Padahal dia itu Bu baru pertama kali katanya Bu ini dia itu jauh dari orang tua. Makanya ketika saya chat itu, gimana Zaidun sehat? Alhamdulillah Bu sehat katanya itu. Mau pulang enggak nih Lebaran? Enggak Bu katanya. Wah kasihan jauh dari orang tua gitu ya. Tapi enggak apa-apa kata saya. Di sana kan ada orang tua juga tuh pengganti orang tua di kampus itu. Kemudian juga banyak saudara teman-teman di kampusnya gitu. Betul. Nah itu alhamdulillah sekali. Terima kasih sekali. Sampai Zaidun itu saya tanya Bu malam-malam ya. Gimana Zaidun di sana senang sekali? Senang Bu katanya. Kami dibawa keliling-keliling kemana-mana katanya. Alhamdulillah. Jadi dia banyak pengalaman ya, Zaidun ya. Nah, Zaidun, Ibu mau tanya tuh, apa yang dapat dipetik dari oleh Zaidun dari kegiatan PMM ini selama berada di Universitas Bung Hatta itu? Oh ya, bentar. Banyak Masakan sekali kan. Padang yang asli enak katanya, Bu. Masakan Padang yang asli enak katanya, Bu. Iya, Ya, tadi. ya pasti itu. Memang pasti enak itu. Masakan Padang asli memang enak sih. Dan juga sempat bikin renang bareng sih sama teman-teman, Pak. Zaidun jangan kira Ibu tantenya orang Padang. Ponakan Ibu Oh dapat iya. orang Padang juga. Adik sepupu Ibu dapat orang Padang juga. Ibu itu keluarga di daerah Sumatera itu banyak tuh yang dapat mulai dari mulai dari Palembang sampai Aceh Ibu itu ada saudara. Alhamdulillah ya. Saya Bu Desi saya tante kebetulan orang Padang. Kemudian anak-anak tante juga dapat orang Padang tuh menantunya beberapa orang. Ya kemarin keponakan saya yang di Bogor juga dapat orang Padang Pariaman tuh Bu ya. Oh, Kemudian benar. iya banyak Oh, ya. saudara orang Padang saya Bu. Kemudian di sana masih Ya, ada ya, Om tuh di Kami Tapanuli tunggu di Padang, Selatan. Bu. Ya apa? Kami tunggu Bu Noneng di Padang. Iya Insya Sama Allah guru nanti kita, dengan Bu Pak Iwan Ramika ke dan Pak Padang. Iwan pengen main ke Padang. Ya, Ya, kami tunggu makanya Bu. Bu. Iya Kondisi pengen main ke saya. Padang. Insya Allah mudah-mudahan. Ibu main juga ke Bandung loh Bu. Iya. Ya, insya Ya, Allah Bu. insya Allah, Kalau Bu. nanti Iya. saya cari Zaidun, ketemu sama Ibu Di Noneng. daerah Zaidun di Cicalengka ada curug itu Bu. Curug apa namanya Zaidun? Curug Cinulang. Curug Curug Cinulang. Cinulang Bu. Curug Cinulang tuh Bu terkenal tuh di daerah Zaidun itu. Iya. Ya tadi kepada adik-adik semuanya juga nih yang hadir yang sudah menyemangati Zaidun nih. Zaidun tuh katanya boleh nangis tuh kata temannya tuh tadi. Idun boleh apa disuruh nangis mungkin saking terharunya senang. Sudah berapa lama ya Zaidun tidak ketemu dengan teman ini? Baru berapa minggu mungkin ya? Baru 1 minggu. Tapi emang sedih sih. Sedih. Baru 1 minggu tapi memang sedih ya meninggalkan teman-teman di sana, meninggalkan ibu-ibu tercinta ini ya, Ibu Hidayati, Ibu Desi ya, juga bapak-bapaknya yang lain ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Zaidun dapat dari Universitas Bung Hatta ini bisa bermanfaat bagi Zaidun khususnya umumnya bagi prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara ini ya. Karena kami memang butuh mahasiswa-mahasiswa yang punya pengalaman dari universitas-universitas yang lain. Terutama tadi katanya Zaidun itu kata ibu tadi tuh tidak
sebenarnya tidak ada acara praktek laboratorium segala, tapi Zaidun minta sudah minta untuk masuk ke laboratoriumnya kan gitu ya, maksa kan betul. gitu ya, agak maksa ya Bu ya. Nggak maksa sebenarnya Bu, itu kan kita melihat bagaimana si anak diberikan kesempatan dan mempergunakan kesempatan gitu ya. Nggak semua anak mungkin yang bisa dapat kesempatan seperti itu. Karena ada beberapa orang juga dari TI, tapi ya Zaidun yang minta agar dia bisa masuk labor, bisa tahulah labornya. Wanter ya Zaidun. Nggak Alhamdulillah. sia-sia ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ibu Rapika, saya kembalikan lagi acara kepada Ibu Rapika ya, selaku Ketua Prodi penyelenggara seminar ini. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kita sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Noneng. Alhamdulillah selesai ya Zaidun ya seminar hasil MBKM-nya. Semoga teman-teman yang hadir, Bapak Ibu semua dapat manfaat dari acara kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi, Bu Hidayati atas bimbingannya selama PMM maupun setelah PMM nanti ya. Semoga kita tetap jaga silaturahmi. Dan juga bisa berkolaborasi nantinya ya Ibu. Terima kasih, kami tunggu di Bandung. Teman-teman semua, jangan lupa kalau ke Bandung juga kabarin Zaidun. Kabarin Zaidun minta diajak keliling Bandung gantian ya, gantian. Ya, insya Allah Ibu Rafika. Semoga selalu terjalin silaturahmi kita. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya Bu Rafika, Bu Noneng, Pak Iwan. Ya, senang sekali Bu bisa kenal, bisa bertemu, bertatap maya ya Bu ya. Iya Ibu. Pak Iwan pasti kangen ya ke Padang. Pak Iwan kan Pak Iwan dulu pernah lama juga di Padang Ya, ya. saya 1,5 tahun di sana Bu, tapi di Solo sama di Batipuah tuh dekat Danau Maninjau. Oh iya. Danau Singkarak sama Danau Maninjau. Ya, kami kemarin sama Zaidun ke Danau Maninjau. Kalau Lebaran ini Bu masih ketemu tari randai, masih ketemu apa namanya yang dalam rangka apa? Pak Iwan jadi baper juga Pak Iwan, jadi gamon. Iya. Iya. Masih ketemu lamang. Nah, lamang yang asli. Lamang tapai. Iya. Terus masih ketemu rendang yang dimasaknya di atas 5 jam Bu. Itu di atas itu mungkin ya Bu, di atas tungku bukan di atas kompor ya. Di atas kayu. Pakai kayu masaknya ya Pak Iwan ya. Jadi harum enak. Makanya begitu pindah Bandung stres nyari yang asli Padang nggak ada. Itu aja. Bumbunya nggak enak semua. Udah beda. Pak Iwan itu super Bu. super rajinnya. Sekarang dia lagi bolak-balik ke desa, ke kecamatan. Nyari ini Bu, nyari itu Bu, nyari apa? Tuh kata temennya, kata Hozinul, katanya Zaidun sekarang sudah pintar masak rendang.